mendingan kamu batalin niat kamu buat nikahin Putri. Kalau enggak aku bakalan habisin kamu. Hah? Kamu tuh gak pantas tau enggak sama Putri. Seharusnya kamu tuh sadar diri. Kamu tuh siapa? Gak dipakai otak kamu. Win, kamu apain Putri? Hah? Coba lihat Putri sekarang. Dia tuh pingsan gara-gara kamu. Mending kita pergi aja, Fit, ayo. Win, kita tunggu di sini aja. Nah, ini orang yang udah nyelakain kamu. Mas, kamu kok tumben-tumbenan yang ngajak aku ke sini? Ya Put, jadi gimana ya cara ngomongnya? Kita kan selama ini sama-sama disibukkan masalah kerjaan Put. Aku sibuk dengan kerjaan aku dan kamu juga sibuk dengan kerjaan kamu. Sampai-sampai kita jarang banget ada waktu buat ketemu. Nah aku kesini sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama kamu Put. Kalau kemarin-kemarin kan aku sudah ngajak kamu ke kafe, dan sekarang aku ngajak kamu ke taman karena memang ada hal penting yang harus aku ngomongin sama kamu Put. Ini menyangkut masalah hidup dan mati Put. Deh, lebay banget. Ya enggak Put, kita kan pacaran udah lama, jadi aku mau ngobrol masalah ya keseriusan hubungan kita gitu. Dan sebenarnya selain kita mau ngobrol masalah hubungan, aku juga janjian sama orang di sini. Jadi kan aku pernah cerita sama kamu Put, kalau misalkan aku mau dicelakain sama orang kan waktu tengah malam. Nah waktu itu ada ibu-ibu kan yang udah nyelamatin aku. Iya. Nah dia itu mau aku kasih duit, dia nggak mau aku antar ke rumahnya, dia juga nggak mau. Dan aku lihat dia orangnya juga kayaknya tulus banget Put. Akhirnya aku minta tolong sama anak buah aku buat cari tahu alamat rumahnya di mana, dan udah ketemu. Dan setelah ketemu, anak buahku ini ngasih info kalau misalkan dia sedang sakit dan dia punya penyakit dan segera harus dioperasi, sedangkan dia itu udah nggak punya biaya. Nah, akhirnya aku minta tolong sama Pak Sofyan buat bawa dia ke rumah sakit, dan katanya sih udah selesai dioperasi. Makanya aku mau nanya sama Pak Sofyan gimana kelanjutannya gitu, untuk masalah administrasinya apa udah diurusin semua sama Pak Sofyan atau enggak gitu. Kamu harus bantu ibu itu loh Mas. Kamu punya hutang budi sama dia. Nah ya itu Put, makanya kalau misalkan aku nggak ada ibu itu, ya mungkin sekarang aku udah nggak bisa ngobrol kayak gini lagi sama kamu Put. Dan aku juga masih penasaran sebenarnya siapa sebenarnya orang yang mau mencelakai aku Put. Tapi ya udahlah, yang penting kan aku nggak apa-apa, dan ibu itu juga udah aku tolongin gitu. Ya, lain kali kamu hati-hati. Atau enggak kamu bawa bodyguard kamu aja deh. Ya nggak apa-apa sih Put, karena aku juga cowok gitu, nggak terlalu beresiko juga, aku masih bisa ngelawan. Cuman pas waktu itu karena memang aku di kantor malam banget dan kebetulan ban mobil aku bocor, akhirnya aku jalan kaki kan. Ya aku nggak tahu kenapa ada orang yang mau celakai aku waktu itu. Tapi ya udahlah, kita gak perlu bahas lagi. Yang penting ibu itu sekarang udah selesai dioperasi, dan aku tinggal tanya sama Pak Sofyan kira-kira kapan dipulangkan. Oh ya, kembali lagi ke omongan aku yang tadi. Kayaknya kalau misalkan aku ngomong di dalam mobil kayaknya kurang leluasa deh Put. Makanya kenapa aku bawa kamu ke taman ini, ya biar kita ngobrol sambil lihat taman, kayaknya lebih sejuk aja gitu. Yaudah kalau gitu kita turun yuk, kita cari tempat yang teduh buat ngobrol masalah ya hubungan kita gitu. Ya udah. Udah kalau gitu turun. Mas ini udah kebangetan sih telatnya. Kalau misal kayak gini kan aku jadi mampir ke temen tadi. Kemana sih? Aku tinggal aja ya, kayaknya dia nggak bakal datang deh. Aku udah lama nunggu di sini. Apa aku cari aja ya?
Win, Kamu kemana aja sih, Fit? ya aku minta maaf karena aku telat. Aku habis dari rumah sakit. Kenapa? Ibuku habis dioperasi, Win. Jadi dioperasi? Ya jadi. Terus gimana sekarang keadaannya? Ya kamu bilang dong kalau nggak jadi, ibu kamu lebih prioritas lebih daripada aku sekarang Ya ini. udahlah, gak apa-apa. Besok udah bisa pulang kok. Ya udah deh Yang- kalau gitu syukur. Yang aku bingung kan siapa yang bantu membayar uang operasi itu? Hah? Ada yang bayarin, Fit? Nah itu dia. Aku gak tahu siapa yang bayarin uang operasi. Kamu tahu sendiri kan, biayanya besar banget, Win. Iya tapi kok bisa ya? Ya Kamu nggak merasa punya saudara yang kaya raya gitu? gak ada, Win. Ya pokoknya aku harus cari tahu siapa yang ngebantu buat bayarin uang operasi orang tua aku. Ya aku mau berterima Aku kasih. juga kepo sih, Fit. Mau berterima kasih sama orang itu, Win. Kamu ngapain ngajak ketemu di sini? Oh iya, aku mau ngomong soal Bayu, Fit. Kenapa? Hah? Kamu tetap cinta sama dia? Kamu Iya. ya sebenarnya tujuan kita itu sama, Win. Aku juga cinta banget sama Putri. Pokoknya aku ya harus ngedapetin dia dan bisa misahin mereka berdua. Tapi sebenarnya aku udah kehabisan cara, Fit. Ini cara terakhirku sih, Fit. Terus kamu mau pakai cara apa? Hah? Gimana kalau misal kita celakain aja si Putri? Kenapa? Iya. Mau Karena celakain Putri Putri, nggak kamu pernah bilang? ngedengerin omongan aku dan kamu, Win, Fit. kamu tahu sendiri kan? Aku tuh cinta banget sama Putri. Kalau Ya aku kamu juga cinta sama Bayu. kalau kamu mencelakakan Putri, sama aja kamu mencelakakan aku, Win. Hah? Ya tapi gimana caranya? Ini biar Putri itu jerah, Bayu juga jerah. Biar Pokoknya aku gak setuju dengan rencana kamu yang saat ini. tapi Hah? ini karena mereka nggak dengerin omongan kita berdua dan ini memang konsekuensinya mereka harus terima, Fit. Emang kamu terima kalau Bayu dicelakain? Gak mau kan? Hah? Emang kamu mau nyalain Bayu? Ya kalau rencananya kamu kayak gitu, ya apa boleh buat. Udah deh, sekarang kamu jangan larang-larang aku. Ini udah caraku yang terakhir, Fit. Entah. Pokoknya aku gak terima, ya. Kalau kamu rencananya seperti ini, mencelakakan Putri. Entah habis ini kamu nggak bakal mau lagi temenan sama aku, nggak apa-apa. Yang penting aku udah berhasil dapetin Bayu. Win, Itu rencana aku, Fit. masih banyak rencana lain, Win. Nggak ada, aku udah coba segala cara dan kamu juga tahu sendiri kita udah. Udahlah, kamu tenang ya. Kamu lupain rencana kamu. Kita ke taman. Ya, siapa tahu dengan adanya kita di sana, kita bisa mendapatkan rencana yang lebih bagus tanpa mencelakai Putri. Gak tau lah nanti. Udahlah, yuk. Ya. Kita duduk di sini. Ya kita duduk di sini aja, Put. Di sini kan tempatnya sejuk, kemudian tamannya juga di belakang bagus. Gimana ya aku cara ngomongnya, Put? Kita kan udah udah sama-sama kerja, aku juga kerja gitu. Dan kita udah pacaran juga udah lumayan lama ya, meskipun dalam prosesnya kita sering berantem, kemudian ada orang lain yang berusaha menghancurkan hubungan kita, tapi kita masih tetap bisa mempertahankan hubungan ini, Put. Ya namanya juga pasangan. Makanya itu, Put, aku khawatir kalau misalkan kita masih pacaran, ya bakalan lebih banyak lagi rintangan yang bakalan kita dapatkan gitu. Jadi maksud aku pengen melamar kamu, Put. Ya itu pun kalau misalkan kamu setuju dan kamu emang bener-bener yakin sama aku, Put. Jadi aku pengen nikah sama kamu, Put. Karena kan secara faktor usia kita juga udah sama-sama mencukupi gitu. Secara kesiapan, secara materi kita juga, aku terutama sebagai laki-laki aku juga kayaknya udah siap gitu. Tapi emang kamu udah siap ngurusin aku yang super bawel, yang nyebelin banget menurut kamu? Ya, aku kan udah lama, Put, kenal sama kamu. Ya sedikit banyak aku udah tahu gimana cara buat ngatasin masalah itu. Yang namanya manusia juga gak ada yang sempurna, Put. Ya meskipun aku juga banyak kurangnya, tapi kayaknya kebalik deh, Put. Seharusnya aku yang ngomong kayak gitu. Apa kamu udah siap
buat berumah tangga, buat ngurus aku sebagai suami kamu nantinya. Sedangkan aku ya kadang suka marah-marah gak jelas sama kamu. Ya kamu kan marah-marah pasti ada sebabnya. Menurut aku ngerti lah sifat kamu kayak gimana, maumu kayak gimana, ya aku ngerti lah. Ya aku juga makasih Put kalau misalkan kamu udah paham tentang aku. Tapi aku yakin ya, terutama aku pribadi, ini masih bukan aku yang sebenarnya Put. Karena kalau misalkan kita masih pacaran, kalau dari cerita teman-teman aku yang udah pada nikah Put ya, kalau masih pacaran itu mereka tidak akan mengeluarkan sifat pribadi yang sebenarnya gitu. Jadi pasti banyak kekurangan yang ada dalam diri aku Put. Dan begitu pun juga kamu. Ya kalau misalkan kita memang berkomitmen, apapun kekuranganku dan apapun kekurangan kamu, ya aku yakin kalau misalkan kita memegang komitmen yang kuat, kita pasti bisa menerima apapun itu Put. Tapi kamu nikahin aku bukan cuma sayang sama aku kan? Kamu juga sayang sama keluarga aku kan? Ya artinya gini Put ya, kalau misalkan aku sudah menikahi kamu, seluruh keluarga kamu akan menjadi keluargaku Put. Dan begitu pun juga sebaliknya, keluargaku akan menjadi keluarga kamu, orang tuaku akan menjadi orang tua kamu, dan orang tua kamu juga bakalan menjadi orang tua aku Put. Ya kita harus sama-sama saling menerima. Keluargaku juga mempunyai banyak kekurangan, begitupun juga keluarga kamu. Kita harus dewasa menyikapi itu Put. Insya Allah kalau misalkan kita emang benar-benar niat dan berkomitmen, kita menikah atas dasar sama-sama saling cinta, bukan atas dasar kamu melihat aku sebagai orang lain misalkan, ya aku yakin ya, hubungan kita akan sakinah mawaddah warahmah. Ya itu kan tergantung kita gimana cara menyikapinya nanti Put. Cara menjalaninya juga tergantung kita gitu. Jadi gimana? Kamu masih belum menjawab pertanyaan aku, dan aku sudah berusaha menjelaskan semuanya sama kamu. Jadi aku butuh jawaban kamu yang jujur dan tidak bertele-tele. Tapi ya Mas, kita harus ngomongin ini sama keluarga dulu. Gak mungkin kita nikah cuma berdua kan? Ya sih Put, tapi kamu gak usah khawatir. Sebelum aku ngomong sama kamu, aku sudah ngomong sama orang tua kamu Put, tanpa sepengetahuan kamu. Terus Dan kata orang tua kamu setuju, dan selebihnya itu menyerahkan sepenuhnya sama kamu Put. Jadi goalnya sekarang itu ada di kamu Put. Kalau misalkan kamu setuju, karena aku sudah menentukan tanggal dan bulan untuk pernikahan kita, dan orang tuaku juga sudah bertemu dengan orang tua kamu. Ya makanya kenapa aku sempatkan sekarang buat ngobrol ini sama kamu Put. Sekaligus ini kejutan buat kamu gitu. Mas ini beneran gak sih? Ya kalau misalkan aku bohong Put, aku nggak mungkin ngomong panjang lebar sama kamu, dan kamu bisa cross check sama orang tua kamu. Dan aku memang sengaja bilang sama orang tua kamu agar tidak ngasih apa ya, tidak memberitahu kamu dulu. Ini bukan prank kan? Ya enggak lah Put. Coba deh setelah ini, setelah aku dengar jawaban kamu iya atau enggak, kamu bisa cross check ke orang tua kamu bisa tanya kapan aku ke sana dan kapan orang tua aku ke sana. Terus kalau aku mengiyakan, nanti setelah menikah nanti aku dipoligami. Put, kamu itu pikirannya kemana-mana Put. Ini kita masih belum menjalani pernikahan, kamu udah ngomong masalah poligami Put. Ya kan sekarang banyak cowok-cowok yang poligami. Ya mereka yang poligami karena mereka mampu. Kalau misalkan kita tidak mampu adil, ngapain kita poligami Put? Jadi aku rasa itu pembahasan yang tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah kamu mau atau enggak buat nikah sama aku. Udah, itu aja. Jadi aku butuh jawaban kamu yang tegas, yang jujur, dan dari hati tentunya. Kalau menurut aku, ya aku pasti mau lah. Sedangkan kita pacaran udah lama banget. Masa iya aku nggak mau? Ya udah, kamu nggak terpaksa kan ngomong ini Put? Terpaksa? Oh ya udah, kalau misalkan kamu terpaksa, aku juga punya cadangan loh Put. Oh jadi sekarang kamu punya cadangan gitu? Berarti dari Ya, kemarin-kemarinnya enggak, kamu udah punya cadangan? Enggak, itu kan cuman guyonan aja Put.
Jadi kamu benar-benar serius mau nikah sama aku, Bud? Asal kamu serius beneran sama aku, ya aku lebih serius sama kamu. Ya udah, aku udah ngebuktikan keseriusan aku sama kamu. Buktinya aku udah ngomong ke orang tua kamu tanpa sepengetahuan kamu, dan orang tuaku juga sudah menentukan tanggal sama orang tuamu. Itu adalah bentuk keseriusan aku, Bud. Oh ya, ini Pak Sofyan kok lama banget ya? Padahal aku butuh info banget nih. Gak kamu hubungin aja. Nah, ini dia. Nah, kayaknya mobilku udah aman diparkir di sana. Loh, ini dia mobilnya Bos Bayu. Tapi aku harus cari Bos Bayu dulu. Nah, itu dia, aku harus buru-buru nih. Oh, jadi ini. Permisi, Bos. Sini, duduk Pak Sofyan. Sebelumnya saya mohon maaf, udah agak lama nih, Bos. Ya, gak apa-apa Pak Sofyan. Lagian saya juga tadi masih ngobrol-ngobrol sama calon istri saya. Gimana untuk operasi ibu tuh? Nah, kebetulan alhamdulillah sekarang ibu itu udah boleh pulang, Bos. Dan semua biaya administrasi udah saya Udah diurus semua? betul sekali. Oh ya Bos. udah kalau gitu. Soalnya kan ini Pak Sofyan, gimana ya? Saya juga khawatir dan juga saya merasa banyak hutang budi sama ibu itu. Makanya saya ketika mendengar dari salah satu anak buah saya kalau ibu yang udah nolong saya kemarin itu mau operasi dan tidak mempunyai biaya, akhirnya tergerak hati saya Pak Sofyan. Karena kalau misalkan, jadi tuh Pak Sofyan kan nggak tahu ceritanya. Jadi ibu itu telah menolong saya Pak Sofyan. Ya, kalau misalkan nggak ada ibu itu, mungkin saya sudah nggak ada di dunia ini sekarang Pak Sofyan. Saya mau dijahatin sama orang, kemudian ibu itu yang nolong saya. Dia teriak minta tolong bantuan orang, dan lebih lucunya lagi dia ambil batu buat ngelempar orang yang mau jahatin saya Pak Sofyan. Karena posisi saya kan nggak tahu kalau ada orang yang mau jahatin saya. Ternyata di belakang memang ada orang yang mau jahatin saya. Waktu itu juga udah tengah malam, ibu itu baru pulang dari pasar gitu loh. Berarti alasan Bos nolong ibu itu karena ini, Bos. Ya karena itu Yan. Jadi gimana ya, saya juga gimana ya, kasihan juga sama ibu itu. Ibu itu baik ya Pak Sofyan, dan juga kayaknya saya lihat orangnya tulus. Dia mau saya kasih duit, dia nggak mau. Mau saya antar pulang, dia juga nggak mau. Akhirnya kemarin saya minta tolong anak buah saya buat cari daerah rumahnya gimana. Ternyata Pak Sofyan malah yang tahu kan. Ya, bentar. Kalau masalah ibu itu, bukan saya nggak mau tahu kan, sedangkan ibu itu kebetulan tetangga saya, Bos. Oh berarti ibu itu tetangga Pak Sofyan? Betul sekali, Bos. Oh pantesan kemarin. Oh berarti yang cari alamat ibu itu langsung dari Pak Sofyan. Anak buah saya langsung ngomong ke Pak Sofyan. Betul sekali. Oh pantesan. Saya nggak tahu kalau misalkan itu tetangga Pak Sofyan. Masalahnya kan gimana ya, Pak Sofyan rumahnya kan pindah-pindah gitu loh. Kadang yang saya tahu rumah Pak Sofyan itu di perumahan. Terus rumah ibu tuh di perumahan juga atau Di desa, Bos. Kebetulan rumahnya nenek, Bos. astaga. Tapi emang baik ya orangnya Pak Iya, Sofyan? Bos. Tapi sayang sekali, Bos. Kasihan sama ibu itu, Bos. Karena ya anaknya pengangguran dan juga nyusahin orang tuanya, Bos. Itu, Bos. Oh gitu. Kalau orang tuanya sih ya dua-duanya sama-sama baik, Bos. Cuman sekarang tinggal ibunya aja, Bos. Dan Oh bapaknya udah meninggal gitu, Bos. kasihan banget ya. Tapi anaknya cowok atau cewek Pak Sofyan? Cowok, Bos. Aduh sayang banget ya, anaknya cowok tapi malah nyusahin orang tua gitu. Seharusnya kalau misalkan apalagi cuma tinggal ibu gitu, seharusnya dia memberikan yang terbaik untuk membahagiakan ibunya, bukan malah bikin susah kayak gini. Dan saya juga dapat infonya kemarin kan dadakan juga gitu kalau misalkan ibu itu membutuhkan bantuan gitu. Ya udah kalau kayak gitu Pak Sofyan, saya minta, berarti bisa pulang kapan? Ya kata dokter sih, Bos, besok udah bisa langsung pulang, Bos. Oh gitu. Ya udah kalau misalkan kayak gitu Pak Sofyan. Oh ya, kemarin kan saya butuh duit 2 juta, saya pinjam sama Pak Sofyan. Saya minta tolong sama Pak Sofyan sekarang ya. Itu di mobil saya ada ATM di depan. Nah,
pinnya tetap yang itu yang saya kirim ke Pak Sofyan kemarin. Oke, siap. Karena saya nggak ada duit cash. Mau transfer ke ininya Pak Sofyan gagal terus. Iya bos, soalnya kan rekening saya udah terblokir bos. Oh Lupa, bos. gitu. Ya udah kalau gitu Pak Sofyan balik lagi ke sini ya. Oke, saya juga siap, masih bos. mau ngobrol-ngobrol soalnya. Kayak bos nggak butuh uang lagi, cuman ambil. Nggak ambil duit aja sesuai dengan yang saya pinjam sama Pak Sofyan kemarin. Oke, siap. Ya udah, permisi bos. Oke. Mbak. Assalamualaikum. Saya tunggu di sini ya Pak Sofyan. Iya bos. Jadi itu anak buah kamu. ya jadi kan Lucu ya. ya gimana ya, dia itu udah sering aku suruh-suruh gitu. Maksudnya dia udah kerja sama aku juga lumayan lama. Ternyata dia juga yang udah cari tahu rumah atau alamat ibu itu. Karena aku kan harus berterima kasih juga. Pas kebetulan ketika udah ketemu rumahnya, ibu itu malah sakit, katanya butuh operasi, dan akhirnya ini. Ya seperti yang aku ceritakan di dalam mobil tadi. Ngomong-ngomong masalah ini ya, kamu pengen tinggal di rumah yang mana? Mau tinggal di rumah aku yang satunya, atau bareng sama orang tuaku, atau bareng sama orang tua kamu? Karena aku kan ada rumah satu ini nggak ditempatin. Ini emang rencana mau aku mau aku rehab lagi buat setelah kita nikah nanti gitu. Kalau menurut aku nanti kalau sudah menikah mending rumah sendiri. Kalau menurut Mas gimana? Ya pokok aku terserah kamu deh, dan orang tua kita kan udah membebaskan juga, terserah kita gitu mau tinggal di mana gitu. Oh ya, aku mau ke toilet dulu ya bentar ya, soalnya aku kebelet banget nih. Kamu tunggu di sini bentar gak apa-apa ya? Kamu gak mau kabur kan? Ngapain aku mau kabur nih? Kunci mobil aku taruh di sini ya. Soalnya kan toiletnya agak jauh dari sini, jadi aku harus berangkat sekarang, takutnya ya kamu tahu sendiri lah. Yaudah, aku kesana dulu ya. Kamu tunggu di sini ya. Tapi jangan lama-lama, aku sendiri loh. Ya, aku gak bakalan lama-lama kok. Insya Allah kurang lebih 15 menit. Oke? Ih, cepet banget sih jalannya. Coba lihat di depan. Hah? Loh, Laki-laki seperti dia Bayu. yang kamu sukai. Dia tuh brengsek, tau nggak? Aduh. Udah lah, kamu jauhin dia, gak usah pikirkan dia. Ya nggak bisa lah, Fit. Selama dia masih belum menikah sama Putri, aku tuh merasa masih bisa ngerebut dia dari Putri. Kamu tuh ngebet banget ya pengen milikin dia, sedangkan dia tuh gak ada perasaan sama kamu. Untung Ya aku aja. harus gimana dong? Aku juga nggak ngerti sama perasaan aku, kenapa aku begini. Untung aja aku suka juga sama Putri, sehingga aku itu mau ngebantu kamu buat deketin sama dia. Tapi kamu jangan macam-macam loh sama Bayu. Ya lihat aja ntar. Kamu kalau macam-macam sama Bayu bakal berurusan sama aku loh, Fit. Udahlah, ayo. Fit. Baik, Win, kamu ngapain di sini? aku kesini ya lagi ketemu sama seseorang. Oh ya, kamu sendiri ngapain di sini? Aku jalan-jalan aja. Oh, Mau ketemu sama siapa? Sama Putri. emang apa urusan kamu? Ya kan aku cuma Aku nanya. mau ketemu sama Kenapa emang? siapapun itu bukan urusan kamu. Ya kenapa? Kalau misal kamu ngasih tahu kamu mau ketemu sama siapa? Kenapa kamu baru sekarang mau peduli aku mau ketemu sama siapa, Win? Aku dulu waktu pacaran sama kamu, ya, kamu nggak pernah mau peduli sama aku, Win. Sekarang ketika aku udah mau setelah pacaran sama orang lain, kamu mau ngurus hidup aku. Baik, aku urus udah aja nih, bilang orang sama kamu, Baik, kalau aku udah menyesal sama kesalahanku yang dulu, Baik. Aku nggak Aku butuh tuh, penyesalan. kenapa sih, Baik? Aku ngedeketin kamu dari dulu, aku nggak pernah bisa. Udah deh, aku nggak mau bahas masalah itu. Kamu juga tolong hargai aku, karena aku juga udah punya pasangan. Silakan kamu cari kebahagiaan kamu sendiri, tolong jangan ganggu kehidupan aku. Kamu yakin kamu bakal terus sama Putri? Win, mendingan kamu jauhin dia ya. Kamu ngapain ngarepin dia lagi? Hah? Toh dia tuh gak sayang banget sama kamu. Dia tuh gak ada perhatian sama kamu ya. Di luar sana banyak cowok yang suka sama kamu. Mendingan kamu gak usah deketin dia lagi deh. Ya juga termasuk kamu. Tolong juga jangan deketin pacar aku. Emang kenapa kalau aku deketin Putri? Hah? Kamu udah nggak laku ya? Ini masalah hati, tau nggak? Karena aku mencintai dia, makanya aku deketin dia dan pengen miliki dia.
Ya, aku ingetin sama kamu, ini kan kamu jauhin dia, gak usah deket-deketin dia lagi. Ya, apalagi kamu tuh sekarang katanya pacaran. Aku gak bakalan rela kamu tuh pacaran sama dia. Aku bakal hancurin hubungan kamu sama dia. Silakan aja kalau bisa. Karena sebentar lagi aku juga bakalan nikah sama Putri. Kamu mau nikah sama Putri? Ya, Kamu udah bisa dibilang. jadi aku udah menentukan tanggal pernikahan. Ya, kalau misalkan kalian sadar diri, kalian harus tahu apa yang bakalan harus kalian lakukan. Jadi tolong jangan ganggu hubunganku lagi. Oke? Kamu tuh gak pantas nikah sama Putri, tau nggak? Yang pantas nikah sama Putri itu aku. Hah? Aku punya segalanya. Aku bisa membahagiakan dia. Sedangkan kamu gak bakalan bisa membahagiakan dia, tau nggak? Fit, kamu dari dulu ngomong masalah kamu punya segalanya. Emang kamu punya apa, Fit? Emang kamu sendiri kerja punya aja apa? enggak, Fit? Ya, asal usul kamu aja nggak jelas, Fit. Ngapain aku harus kerja kalau aku punya uang yang banyak? Hah? Beda dengan kamu. Kamu harus banting tulang buat ngumpulin duit. Hah? Udahlah. Daripada kamu celaka, mendingan kamu batalin niat kamu buat nikahin Putri. Kalau nggak, aku bakalan habisin kamu. Hah? Kamu tuh gak pantas, tau nggak, sama Putri. Seharusnya kamu tuh sadar diri. Kamu tuh siapa? Bener Malah banget, mau Bay. nikahin dia. Kamu tuh siapa sih, Bay? Aku udah nyesel ya, udah pernah suka sama kamu, udah pernah dibilang tergila-gila sama kamu. Apa sih yang bisa dibilangin dari kamu, Bay? Kamu kaya juga enggak, ganteng juga biasa aja. Orang yang tergila-gila sama kamu ya bisa membuka hatinya. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Kamu tuh gak pantas buat Gak usah dicintai. so-soan deh, Bay. Harusnya kamu tuh sadar diri dan memang David yang pantas buat Putri, bukan kamu. Terserah kalian ya. Kalian mau ngomong apa aja. Kenapa, Wit? Aku nggak pernah mau deket sama kamu. Ini salah satu alasan aku, Wit. Kamu ngomong seperti itu, ya, seolah-olah kamu nggak pernah mikirin perasaan aku, Wit. Gimana caranya aku bisa mau terima kamu, Win? Kamu cuma gak tahu Putri Udah aja, deh. Bay. Aku mau Putri juga bakal nyesel kok sama kamu. pulang. Ngeselin banget. Pokoknya kamu harus bantuin aku supaya Putri itu gak menikah sama dia. Hah? Kalau sampai Putri menikah sama dia, aku gak tahu lagi aku harus bagaimana. Aku juga Fit, aku juga harus misahin mereka berdua gimana pun caranya. Tapi kamu jangan sampai celakain dia loh, ya? Karena aku cinta sama Putri, tau nggak? Baru tadi lo kita omongin. Kok Mas Bayu lama banget ya? Apa aku susul aja ya? Merinding sih lama-lama di sini sendiri. Ya aku susul aja deh. Oh, itu si Putri. Itu si Putri, Fit. Oh, berarti dari tadi kamu tuh muter-muter cariin Putri, hah? Kenapa? Aku minta sama kamu jangan sampai nyentuh. Ya terserah aku dong, Apalagi aku juga. nyelakain Putri. Aku kan juga mau perjuangin Bayu, bukan cuma kamu doang, Fit. Kamu gak usah egois, David. Aku tahu ya, Fit. Tanpa sepengetahuan aku, kamu mau celakain Bayu kan? Gak usah egois, David. Kamu tahu dari mana? Hah? Kamu jangan ngarang cerita ya. Kalau waktu itu ibu kamu gak nolong Bayu, kamu pasti akan celakain Bayu kan, Fit. Dan Bayu pasti udah celaka malam itu juga kan? Win, Kamu jangan larang-larang aku deh. Win. Toiletnya lewat sini kali ya? Put, ngapain kamu di sini? Ya aku lagi sama pacar aku. Oh, kamu mau ketemu Bayu? Emang lagi sama Mas Bayu? Aku ingetin ya, Put. Kamu jauhin si Bayu. Kalau misal kamu nggak jauhin Bayu, kamu bakal berurusan sama aku dan hidup kamu nggak bakal tenang. Kamu siapa sih, Win? Saudara juga bukan? Bayu tuh masih sayang sama aku, Put. Dan aku masih berhak dong buat ngambil Bayu dari kamu. Put, emang kurangnya aku tuh apa? Hah? Sampai-sampai kamu mau nikah sama dia? Hah? Kan kamu sendiri, kalau aku tuh sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, Put. Mendingan kamu menikah sama aku daripada kamu tuh menikah sama Bayu. Hah? Aku punya segalanya. Aku bisa membelikan kamu rumah, mobil, apa yang kamu mau. Aku gak butuh kayak gitu, Fit. Tapi yang menurut aku pantas sama aku itu cuma Mas Bayu. Kamu tuh nggak usah sok polos deh, Put. Kamu tuh bakal nyesel nanti. Emang kamu tahu apa soal Bayu? Bayu secara finansial juga kalah sama David. Win, Bayu tuh nggak suka sama kamu, Win. Kamu tuh harusnya sadar diri. Kamu tahu dari siapa sih? Kalau Kamu tuh bukan- nggak tahu apa-apa. Gini ya, kalau Mas Bayu itu memang suka sama kamu, dia gak kira sama aku, Win. Dia cuma kasihan sama kamu.
Udahlah, mendingan kamu tuh putusin dia ya. Kamu jangan sampai menikah sama dia, ya. Tapi kalian nggak berhak ngatur aku kayak gitu. Tapi ingat sama kata-kata aku, hidup kamu nggak bakal tenang kalau kamu tetap sama Bayu. Kita bakal mencelakakan kalian berdua. Kalau kamu tuh sampai menikah sama dia, tahu nggak? Dan kita gak akan kehabisan cara buat misahin kalian berdua kalau misal kalian jadi nikah nanti. Emang kalian tuh siapa sih? Kamu nanya lagi? Win, udahlah. Kita harus paksa mereka berdua ya untuk berpisah apapun caranya. Pokoknya aku gak mau kalau kamu tuh sampai nikah sama Bayu. Dan Gini aku deh gak rela ya. itu. Terserah kalian mau ngomong apa sama aku sama Mas Bayu. Kita tetap menikah kok. Oh ya udah, kalau kamu nggak dengerin apa kita berdua, tunggu aja. Kalau kamu nggak percaya sama kita berdua, hidup kamu bakal menyesal, Put. Kalian itu kayak malaikat aja ya. Malaikat Sok tahu, apaan? sok ngatur-ngatur kehidupan Emang orang. malaikat ngatur-ngatur. Udahlah, Putri. Put, aku bakal bisa membahagiakan kamu, Put. Ya? Put, kamu tuh udah bisa yang ngebagian kamu nih. Udah ada orangnya, ngapain kamu masih sama Bayu? Dan aku pikir orang tua kamu itu udah bisa nerima aku, Put. Karena orang tua kamu udah tahu siapa aku. Hah? Kurang apa lagi coba? Tapi orang tua aku udah setuju aku mau menikah. Jangan-jangan orang tua kamu juga ditipu sama Bayu. Bayu habis bilang apa sama kamu? Dia bilang kalau dia pengusaha kaya raya atau apa sih? Oh, Mas Bayu penipu. Jadi kamu juga mau dong sama penipu? Ya terserah aku dong, aku jelas lebih tahu daripada kamu soal Bayu. Aku lebih dulu sama Bayu daripada kamu. Tapi Mas Bayu itu maunya sama aku, Win. Gak usah GR deh. Kok jadi rebutan kayak gini ya? Ya, kamu itu gak pernah mau. Aduh, sebenarnya ini bukan saingan aku sih soal kamu. Kamu tuh bukan level aku, Put. Ya Malu udah. banget aku dibilang rebutan Bayu sama kamu. Ih, Kalau emang aku bukan saingan kamu, aku cuma mau nyelamatin masa depan Bayu aja sih. tadi katanya aku yang kena tipu. Sekarang mau nyelamatin masa depan Bayu. Iya, karena kan aku bilang hidupnya bakal menyesal dan sial kalau tetap sama kamu. Termasuk kamu juga bakal gimana ya, nanti kita berdua bakal ngelakuin apa aja. Ya udah deh, terserah kalian. Daripada aku ngeladenin kalian berdua, mending aku pergi aja deh. Put, kamu tuh gak bisa menghargai aku apa? Hah? Ada aku di sini kamu pergi begitu saja? Hah? Kamu selin banget sih, Put. Kamu nggak dengerin ya apa kata aku tadi? Gak dipakai otak kamu. Win, kamu apain Putri? Hah? Coba lihat Putri sekarang. Dia tuh pingsan gara-gara kamu. Mending kita pergi aja, Fit. Fit, ayo. Win, Ini Putri kenapa nih? David. Win, kamu tuh apa-apaan? Hah? Kamu ceroboh banget ya. Putri bakalan marah sama aku. Tapi aku nggak tahu kalau Putri bakal pisan kayak gitu, Fit. Kamu tuh kebangetan. Karena aku udah ngingetin sama kamu. Kamu jangan sampai gegabah. Kamu malah mencelakakan dia. Aku refleks karena dia ngeselin banget, Fit. Win. Udah deh. Win, pokoknya aku gak mau tahu ya. Kalau nanti ada apa-apa sama Putri dan kita dilaporkan ke pihak yang berwajib, kamu yang harus bertanggung jawab. Ya kamu juga lah. Kan aku udah melarang kamu buat berbuat Lagian kasar. Dia juga nggak kenapa-napa, cuma kena batu doang. Kena batu nanti kalau Kan kamu lihat sendiri dia nggak berdarah. Ntar lagi juga bakal sadar kok kalau ada orang yang lihat. kamu tuh kebangetan ya. Hah? Udah deh, kamu gak usah marah-marah tuh sama aku. Ya aku harus marah lah. Aku harus gimana, Fit? Lagian kan ini memang salahnya dia sendiri, nggak dengerin apa yang kita bicarain kan? Ya, kamu kan gak usah harus dorong dia, Win. Hah? Aku refleks, kamu denger nggak sih? Udah deh, mending sekarang pulang aja. Mau pulang kemana? Hah? Aku takut tau nggak? Kalau keluarganya melaporkan kita. Kamu overthinking banget sih, tenang aja. Putri itu nggak bakal berani sama kita berdua. Terserah kamu. Yan, kamu kok di sini? Kamu kok di sini ngapain? Bentar, kok kamu kayaknya buru-buru dan kamu kelihatan kesusahan banget, Fit. Emang Enggak lah, Yan. Ini bukan urusan kamu. Dan kebetulan banget kita ketemu di sini. Sebenarnya aku tuh cariin kamu. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Orang yang ngebantu buat bayarin operasi ibu aku itu siapa? Hah? Kan kamu tuh sendiri. Biayanya tuh mahal banget, Yan.
Dan aku mau ketemu sama orang itu dan aku mau berterima kasih banget sama dia ya. Karena mau bantu aku secara dia tuh gak kenal sama aku. Emang kamu gak tahu Yan siapa orang itu? Ya, aduh. Udahlah. Sekarang kan kamu udah nanya sama aku nih, Fit. Ya udah, sekarang aku jujur aja nih ke kamu, Fit. Berarti kamu tahu? Siapa? Ya, yang nolong ibu kamu itu bos aku, Fit. Hah? Bos kamu? Fit. Kok? Dan aku juga nggak paham juga, Fit. Kenapa bos aku bisa Iya, dalam rangka apa, Mas? nolong ibu kamu, Fit? Apa kamu yang cerita sama bos kamu ya sehingga bos kamu itu mau ngebantu aku? Ya. Kan kamu teman aku ya. Bener? Ya nggak juga lah, Fit. Tanpa alasan apapun, tiba-tiba bos aku telepon aku buat ngurusin rumah sakit ibu kamu gitu loh, Fit. Pokoknya aku mau berterima kasih sama bos kamu ya, karena udah baik banget sehingga orang tua aku tuh bisa sembuh ya. Tanpa dioperasi orang tua aku gak bakalan sembuh Yan. Ya itu, Fit. Kamu harus terima kasih bos aku, Fit. Soalnya Emang kayak operasi aja ibu kamu itu 150 juta, Fit. Dan kamu tuh sendiri aku gak punya uang sebanyak itu Yan. ya, kalau itu udah saya tanganin semua, Fit, atas perintah bos saya, Fit. Kamu sekarang iya sabar aja, Fit. aku tahu dan aku kaget tiba-tiba pihak rumah sakit sudah bilang kalau semua biaya operasi itu udah lunas semua ya. Tapi biayanya nggak akan diganti sama David kan, Mas? Soalnya David nggak punya duit sama sekali. Aduh, enggak lah, Pak. Soalnya kan bos saya nyuruh saya buat mengatasi semua biaya administrasi. Ya udah gini rumah aja, sakit ibu kamu, Fit. pertemukan aku sama bos kamu dan aku mau berterima kasih sama dia ya. Kamu tahu kan tempatnya di mana? Ya tahu lah, Fit. Kebetulan saya juga sekarang mau ke bos saya, Fit. Sekalian kamu ikut saya aja, Fit. Gimana, Fit? Ya udah kalau kayak gitu. Aku boleh ikut nggak? Iya. Ya udah, ayo, Fit. Hati-hati. Aduh, pelan-pelan, Mas. Lagian ya, kamu sampai kepleset kayak gitu. Orang aku udah bilang sama kamu, aku nyuruh kamu nunggu, kamu malah jalan. Jadinya kayak gini kan? Aku mau jujur, tapi kamu nggak boleh marah ya. Kamu jujur apa, Bu? Sebenarnya ya, Mas, aku itu bukan jatuh kepleset, cuman aku didorong sama Windy. Apa? Didorong sama Windy? Kenapa kamu gak bilang sama aku dari tadi, Put? Tapi kamu jangan marah dong. Ya gimana caranya aku nggak marah, Put? Kamu udah dibuat pincang kayak gini sama Windy, Put. Sampai kaki kamu harus diperban kayak gini, Put. Apa Ya. sih maunya tuh anak ya? Dia nyuruh aku buat join kamu, Mas. Cuman aku kan menolak. Jadi Windy bareng sama siapa? sama David. Laki-laki itu lagi ya? Mas, tapi kamu nggak boleh marah, nggak? Ya gimana caranya aku nggak marah? Dia udah berusaha buat mencelakai kamu, Put. Ya, Coba lihat, kaki kamu sampai pincang. Untung kepala kamu nggak apa-apa. Kamu juga sampai pingsan tadi kan? Karena kamu kebentur sama pot bunga. Awas aja ya mereka ya. Aku udah Mas. berusaha sabar ngadepin mereka. Tadi aku juga sebenarnya ketemu sama mereka. Dan ya mereka cari gara-gara. Ya kalau misalkan mereka cari gara-gara sama aku masih bisa terima, Put. Tapi mereka udah berusaha buat mencelakai kamu. Dan aku nggak bakalan biarin ya. Udah, Mas. Orang lain tahu siapapun buat mencelakai kamu, Put. Kan yang penting aku nggak begitu kenapa-napa. Ya pokok aku harus kasih pelajaran nih sama mereka. Mas, udahlah. Lihat aja ya nanti ya. Ya udah kalau kayak gitu kita ambil mobil. Sekalian aku tak lagi mau nelpon Pak Sofyan biar Pak Sofyan segera datang ke sini. Kayaknya dia nyariin deh. Soalnya kan kita juga udah agak sedikit lama buat bawa kamu ke dokter barusan. Ya udah kalau gitu, ayo. Emang orangnya di mana sih? Hah? Iya. Kenapa? Aku, Fit. Itu bos kamu? Iya, Fit. Berarti orang itu yang ngebantu orang tua aku selama ini? Ya itu, Fit. Ya udah, yuk. Fit, ya kamu. Win, Kita tunggu di sini aja. Nah, ini orang yang udah nyelakain kamu. Kamu Fit ya? Kamu ngapain Putri, Fit?
Kamu juga, Win. Baik, aku minta maaf sama kamu, baik. Kalian berdua boleh hina aku ya. Kalian berdua boleh cari gara-gara sama aku. Tapi kalau kalian berani mencelakakan Putri kayak gini, aku nggak bakalan biarin kamu. Baik. Mau aku aja lagi. Kamu terserah mau ngelakuin apa aja sama aku. Aku minta maaf. Aku emang keterlaluan buat Putri celaka, Bay. Mau kalian berdua ini apa sih? Hah? Aku udah jelasin sama kamu, Win, terutama Win. Aku ini nggak pernah mau sama kamu, Win. Dan juga kamu, Fit. Kamu tuh laki-laki, Fit. Ya aku minta maaf, Bay. Dan sebenarnya aku gak mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu yang ngebantu pengobatan orang tua aku, Bay. Jadi orang yang ditolong itu orang tua aku. Aku minta maaf, Bang. Aku emang keterlaluan sama kamu. Dan aku mau jujur sama kamu. Pada waktu malam itu, aku yang mau celakain kamu, Bay. Aku nyesel banget, tau nggak? Fit, aku punya salah apa sih, Fit, sama kamu, Fit? Hah? Kamu sekarang terserah mau ngelakuin apa aja sama aku, ya. Kamu tuh emang pantas ngelakuin dan melampiaskan amarah kamu sama aku, Bay. Berarti bener ya selama ini ya. Ternyata kamu yang udah sering ganggu, sering neror aku, dan kamu juga yang udah neror Putri. Nih. Ya. Kalau misalkan kamu memang ada perasaan sama aku, Win, ya, seharusnya kamu biarin aku buat bahagia, Win. Bukan kayak gini caranya, Win. Kamu berusaha mencelakai orang yang jelas-jelas udah mau nikah sama aku, Win. Iya, aku sadar Putri itu gak pantas buat aku, karena aku tuh jahat. Putri itu pantas sama kamu, karena kamu tuh orangnya baik dan bisa membahagiakan Putri. Kita minta maaf apa yang sudah kita lakukan selama ini, Bay. Sekarang kamu minta maaf, Fit. Hah? Setelah apa yang kamu lakukan, Fit? Coba lihat, Fit. Ya. Putri sampai tergeletak, Fit. Gara-gara kelakuan kalian berdua. Kakinya juga sampai pincang, tahu? Put, aku minta maaf, Put. Udah, aku nggak mau tahu ya. Kalau Putri nggak mau maafin kalian, ya, aku bakalan laporin kalian ke pihak yang berwajib. Put, kita minta maaf, Put. Kita udah keterlaluan, Put, sama kamu, Put. Kamu yakin masih mau maafin orang seperti mereka berdua, Put? Mereka berdua udah buat jahat sama kamu, Put. Dan dia juga udah berusaha buat celakai aku, Put. Udah gak apa-apa, yang penting mereka sadar. Yang penting mereka udah minta maaf sama kamu, sama kita. Udahlah, gak apa-apa kok. Berarti kamu maafin kita berdua, Put. Asal kalian berdua itu sadar, gak kayak gini lagi. Kita juga janji gak akan ganggu hubungan kalian berdua lagi. Iya, kalau semuanya Kalian baik. berdua ya, beruntung ada Putri ya. Kalau misalkan nggak ada Putri, udah aku habisin, Fit, dari tadi, Fit. Berarti bener, Pak Sofyan. Orang yang udah bantu saya itu adalah ibunya David ini. Ya, betul. Seharusnya kamu malu, Fit, ya. Ibu kamu dioperasi, Fit, ya. Ibu kamu di rumah sakit sekarang. Kamu masih sempat-sempatnya keluyuran, cuman buat cari gara-gara sama aku dan buat mencelakai Putri. Aku membantu ibu kamu bukan karena aku tahu kalau misalkan kamu adalah anaknya, Fit. Ya. Aku yakin, Fit, ibu kamu pasti bakalan kecewa banget sama kamu, Fit. Telah melahirkan anak yang nggak bertanggung jawab seperti kamu, Fit, dan nggak berbakti seperti kamu, Fit. Taunya cuma nyusahin orang tua kamu, Fit. Ya, aku sadar, Bay. Aku emang salah besar, Bay. Terus kamu dengan sikap kamu yang seperti ini, kamu minta Putri buat deket sama kamu, Fit. Pikir, Fit. Dan kamu juga, Win. Hah? Kamu minta aku buat terima kamu lagi, sedangkan kamu udah berusaha mencelakai orang yang paling aku sayang, Win. Udah ya. Sekali lagi kalian berani ganggu hubunganku, apalagi berani mencelakai Putri, aku gak bakalan segan-segan buat habisin kalian berdua. Udah, ayo, Put. Udah, Pak Sofyan, kita tinggal mereka aja, Pak Sofyan. Baik. Yan, Fit, aku udah nyesel banget kalau dorong Putri kayak gitu, Fit. Aku ngeliat Bayu kayak gitu aja udah bahagia, cuma sebenarnya emang belum begitu ikhlas buat ngelepasin Bayu. ya kita berdua emang pantas dijebloskan ke penjara sama mereka berdua. Karena kita itu keterlaluan, tau nggak? Iya, kita berdua juga emang nggak pantas dimaafkan, Fit. Putri itu terlalu baik sama kita berdua. Ya, mau gimana lagi, Win? Kita harus minta maaf sama Putri dan Bayu ya, Gimana atas pun kelakuan caranya. kita, tau Iya, nggak? Fit.
Benar, Harusnya Pak. Putri tadi nggak kayak gitu, Fit. Harusnya dia marah sama kita berdua. Ya meskipun Putri diapain sama kita, Putri tetap lemah lembut sama kita. Bener, Fit. Kita Kalau malu cinta banget, itu tau nggak nggak? harus memiliki, Fit. Kalau kamu sayang Putri, ya udah ikhlasin aja Putri. Apalagi Bayu menolong orang tua aku. Udah deh, kamu mending ikut aku aja ke rumah sakit ya, jenguk orang tua aku. Ya udah, Fit. Sekarang mungkin harus diperhatiin aja ibu kamu. Iya, Wi.